Pengakuan. Mau apa kalian? Sana pergi, usir Parel. Jack seolah pura-pura tak dengar, ia malah asik menatap Sila tanpa berkedip, hingga Parel mulai menghalangi tatapan pria itu. Matamu mau aku congkel? Tatap tajam Parel. Hehe. Jack berlari dari Parel, betapa geramnya Parel. Semua rekan-rekan Jack malah cekikikan melihat ketua mereka berlari-larian dengan Parel hanya karena perempuan. Sementara yang mereka perebutkan sedang bercanda ria dengan Jessie. Sila, teriak Pipi. Hei, hai kakak ipar, goda Sila. Pipi berjalan cepat ke arah Sila lalu memeluk gadis cantik itu dengan erat, hingga Sila tertawa mengejek perut buncit Pipi. Kamu nginap Sila? Tanya Pipi berbinar. Iya kak, sesuai perintah kakak, jawab Sila. Kita tidur bertiga, seru Jessie. Setuju, sahut Pipi dan Sila semangat. Farel dan Ariel sedang berkumpul bersama Jack, Nando, Pran, serta Ijal. Ada apa ini? Apa sedang mengadakan reunian mendadak? Tanya Pran heran. Ada apa sih? Ini siapa? Tanya Ijal menunjuk Jack. Jack diam saja karena ia cukup kenal Ijal yang seorang sutradara terkenal. Diamlah, aku mau bicara serius, ketus Ariel. Farel diam dengan wajah datarnya. Jack melihat Ariel dan Farel bergantian. Sungguh melihat tuan mudanya ada dua benar-benar seperti bermimpi. Cepat katakan, titah Farel dengan dingin. Diam kau, ketus Ariel. Ada apa? Katakan saja, kami tidak ingin mendengar perdebatan kalian. Gerutu Nando dapat tatapan tajam dari Ariel maupun Farel. Jeprinikon adalah pria tua yang membeli ginjalku untuk anak perempuannya. Caranya benar-benar membuatku marah, bahkan membayarku hanya 200 juta. Padahal harga ginjal tidak semurah itu. Aku marah dan pergi begitu saja. Saat aku sudah kuat, aku merampas anak laki-lakinya yang kejam, suka menyakiti wanita dan membayar dengan uang yang sama. Semua dia mendengarkan, bahkan Jack saja baru tahu cerita ini. Lalu, tanya Izal. Apalagi kami perang dan aku berhasil membunuhnya. Sudah jelas aku melihatnya jatuh ke dasar jurang. Dan mobilnya meledak, tapi tidak kusangka dia masih hidup. Lanjut Ariel. Farel serius mendengarkan tanpa memotong pembicaraan Ariel. Sementara Frans mematung mendengar cerita Ariel yang benar-benar sangat menyakitkan. Jika Frans di posisi Ariel belum tentu kuat melalui semua itu, tapi Ariel bisa melewati kesulitan itu hingga menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi maumu? Tanya Farel. Aku akan hadapi dia, kata Ariel dengan senyum tipisnya. Tidak usah bang, biar Frans saja, sahut Frans. Tidak boleh, tolak Ariel tegas. Biar saya tuan, kata Jack. Dia mengincar tuan mudamu bukan kau, ejek Nando. Iya benar, sahut Ijal. Aku bisa atasi tapi sampai aku selesai dengan rencanaku, aku berharap kalian bisa membantuku, kata Ariel dengan serius. Biar aku yang lakukan, kau urus saja perusahaan Mister Paramastriku, ucap Farel tiba-tiba hingga semua mata melihat ke arahnya. Kau tidak perlu menghasihaniku, ketus Ariel. Siapa bilang? Kau akan aku hajar membuat bangkit perusahaanku. Bukankah adil? Kau memanfaatkan aku dan aku juga memanfaatkanmu, jawab Farel. Ariel tanpa berpikir, kau yakin? Balas Farel. Jangan gegabah bang, abang tidak pernah berhubungan dengan mafia, peringatan Frans. Tuan muda lebih kejam dari yang kamu bayangkan Frans, kata Nando. Benarkah, tapi kelihatannya Bang Farel lebih lemah dari Bang Ariel, gumam Frans. Peletak, aduh, Frans mengelus-ngelus keningnya. Ariel hendak memukul Farel namun ditepis oleh Farel. Jangan berani kau memukulku, ketus Farel. Kau melukai adikku, bentak Ariel. Frans langsung berpindah tempat bersembunyi di balik punggur Ariel, hingga yang lainnya hanya geleng-geleng kepala, berbeda dengan Jack yang melebarkan mata saja. Pusing kepalaku mendengar perdebatan kalian, gerutu Ijal. Kekeh Nando. Frans diam melihat ke atas langit-langit kamarnya hingga Nando dan Ijal melihat ke arahnya. Kenapa? Tanya mereka serentak. Apa Bang Ariel memang semenderita itu? Aku udah tebak dia hidup dalam penderitaan, tapi tidak kusangka di saat kami sibuk kuliah,
Dia malah sibuk mencari uang untuk mendapatkan ginjal baru untuknya, gumam Franz. Iya juga, tapi aku selalu kesal jika melihat Ariel dan Farel bersama. Mereka seperti cahaya dan bayangan yang selalu bertengkar, jawab Izal. Iya juga, Nando membenarkan perumpamaan Izal. Keesokan harinya, sesuai dengan janji Farel pada Ariel, Farel menggantikan posisi Ariel di perusahaan Fox Group, sementara Ariel menjadi CEO di perusahaan kecantikan milik Farel yang baru saja berdiri beberapa minggu yang lalu. Kenapa Tuan menggantikan Tuan Ariel? Tanya Nando penasaran. Kau pikir apa? Tanya Farel. Jika alasannya untuk membuat perusahaan Anda terkenal itu tidak mungkin karena saya percaya kemampuan Anda, Tuan. Jelas Nando. Kau cukup pintar, kata Farel. Nando berubah datar. Tuan, aku sudah pintar sejak dulu, bukan cukup pintar. Aku hanya membantunya, setidaknya aku sedikit lebih licik darinya yang gegabah, jawab Farel dengan angkuh. Apa? Segitu dibilang gegabah? Tanya Nando tak percaya akan ejekan Farel. Dia suka bermain-main, aku yakin pria tua itu akan dijadikan mainannya terlebih dahulu baru dibunuh, jawab Farel. Jadi maksud Anda, Tuan? Nando menebak dan Farel menatapnya hingga Nando bisa tahu tujuan Farel. Apa Nona Sila tidak akan marah, Tuan? Tanya Nando. Aku harus buat pengakuan padanya, jika tidak, aku tidak akan bisa dapat maaf darinya lagi. Farel memijit pelipisnya. Maksud Tuan? Apa Tuan hanya dapat maaf sekali? Kekeh Nando ditatap tajam oleh Farel hingga Nando terdiam. Jadi benar Tuan, cuma dapat maaf sekali? Tanya Nando tak percaya. Jika aku tidak jujur ataupun tidak percaya padanya, maka saat itu juga dia akan mengakhiri hubungan kami, jawab Farel dengan serius. Nando tercengang. Semudah itu? Diamlah, aku sedang memikirkan cara untuk mengatakannya secara langsung padanya, ketus Farel. Sila bersidakap dada menatap Farel yang kini meloncat naik ke kamarnya. Sila sudah tak terkejut lagi dengan kedatangan kekasihnya itu. Apa? Tanya Sila dengan malas. Sayang, aku ingin jujur padamu. Farel mendekat memegang tangan Sila. Sila berubah serius. Jujur apa? Kita duduk ya. Pinta Farel dibalas sanggukan oleh Sila. Sila mendengar cerita Farel sampai ia marah dengan kebenaran itu. Tak disangka pria itu begitu jahat hingga dicabik-cabik saja tidak cukup. Bagi Sila apalagi Ariel yang mengalaminya. Ketika Sila menangis mendengar alasan Farel yang ingin menggantikan Ariel, ia memeluk Farel dengan manja seolah kemarahannya selama beberapa hari telah hilang tanpa tersisa. Kalau begitu kita hadapi bersama, kata Sila. Sayang, protes Farel. Sila mengalungkan tangannya di leher Farel dan menciumnya. Farel memeluk pinggang Sila malah memperdalamnya, karena sudah lama sekali rasanya Farel tak menikmati bibir pujian hatinya itu. Aku mohon percayalah Om, aku tidak akan menjadi beban untuk Om, kata Sila menangkup perahang Farel dengan tatapan lembutnya. Farel mendekap erat tubuh Sila. Ia seperti makan buah si malakama. Jika tidak jujur, Sila akan marah besar hingga hubungan mereka akan menjadi taruhannya. Tapi jika jujur, Sila akan bersikeras membantunya.